Pada suatu hari keluarlah Umar bin Khattab dari rumahnya dalam keadaan marah dengan membawa pedang yang terhunus. Beliau pergi menuju satu tempat dengan tergesa-gesa. Memang banyak yang menulis sangatlah marahnya beliau itu waktu itu. Maka di tengah perjalanan itu berjumpalah beliau dengan seorang bernama Naim bin Abdullah. Oleh Naim bertanya kepada beliau, "Mau kemana engkau ya Umar?" Umar dah tak sabar. "Aku mau mencari Muhammad, ingin aku bunuh dia. Karena kehadirannya di kota Mekah ini telah memecah belahkan persatuan Arab, menghina berhala-berhala, sehingga persatuan itu dipecah belahkannya. Maka aku datang ingin berjumpa dengannya, mencarinya, ingin membunuh dia." Datang kata Naim bin Abdullah, "Kenapa engkau menyebutkan dirimu sendiri? Kau urus dulu keluargamu. Apa maksudmu? Karena keluargamu telah mengikut agama Nabi Muhammad SAW. Siapa yang kau maksud?" Kata Umar, "Adikmu Fatimah dan suaminya." Mendengar itu tuan-tuan sekalian, patah balik dia. Maka beliau menuju ke rumah adiknya tersebut. Pedang di tangannya, ini bahaya nih. Ketika mereka yang berada di rumah itu, termasuk ada bernama Khabbab bin Arati, mendengar kedatangan Umar, beliau berondong, bersembunyi di sebalik atau di sebalik di dapur atau di belakang rumah itu. Ketika Umar masuk ke dalam rumah Fatimah itu, ditanyanya, "Apa yang kau baca tadi?" Kata Umar. Sebelum Umar bin Khattab memasuki rumah itu, Umar sudah mendengar sayup-sayup bacaan tersebut. Dan beliau ini penasaran. "Apa yang kau baca tadi?" Tak ada. "Mengakulah, aku tadi sudah mendengar." Maka dikatakanlah bahwa itu merupakan bacaan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi awalnya sebahagian mengatakan dipukulnya adik sehingga berdarah, tuan-tuan sekalian. Jangankan adiknya, orang Mekah ini takut dengan Umar bin Khattab. Tersadar dia ketika melihat keluar darah dari wajah adiknya, didekati adiknya, dipeluknya adiknya, dan beliau memohon maaf kepada adiknya. "Apa yang kau baca tadi?" Datang kata Fatimah, "Engkau tidak layak membaca ini. Pergilah engkau mandi dulu. Engkau adalah seorang musyrik yang najis." Umar ikuti, tuan-tuan sekalian. Dia pergi mandi. Begitu garangnya, dalam keadaan marahnya, pergi ke belakang dan mandi. Setelah mandi diserahkan, dibaca oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab menangis. Alangkah bagusnya perkataan ini dan mulianya perkataan ini. Pertemukan aku dengan Nabi Muhammad. Jadi Khabbab bin Arati yang berada di belakang mendengar perkataan ini. Begitu beliau mendengar Umar berkata begitu, langsung beliau keluar dari tempat persembunyiannya. Bodoh, nak takut. "Ya Umar, aku telah mendengar doa Rasulullah. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, kuatkan Islam dengan dua orang tokoh Quraisy, Abu Jahal dan Umar. Antara dua itu. Yakinlah Khabbab ini bahwa doa Rasulullah dikabulkan dengan salah satu Allah lembutkan hatinya dan bersyahadat kelak. Inilah Umar bin Khattab." Apa yang dibaca Umar nih? Surah Toha. Begitu deh tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, malam yang diberkati ini, kita dapat kembali bertemu bertatap muka dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti, amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari keluarlah Umar bin Khattab dari rumahnya dalam keadaan marah dengan membawa pedang yang terhunus. Beliau pergi menuju satu tempat dengan tergesa-gesa. Memang banyak yang menulis sangatlah marahnya beliau itu waktu itu. Maka di tengah perjalanan itu berjumpalah beliau dengan seorang bernama Naim bin Abdullah. Oleh Naim bertanya kepada beliau, "Mau kemana engkau ya Umar?" Umar dah tak sabar dah. "Aku mau mencari Muhammad, ingin aku bunuh dia. Karena kehadirannya di kota Mekah ini telah memecah belahkan persatuan Arab, menghina berhala-berhala, sehingga persatuan itu dipecah belahkannya. Maka aku datang ingin berjumpa dengannya, mencarinya, ingin membunuh dia." Datang kata Naim bin Abdullah, "Kenapa engkau menyebutkan dirimu sendiri? Kau urus dulu keluargamu. Apa maksudmu? Karena keluargamu telah mengikut agama Nabi Muhammad SAW. Siapa yang kau maksud?" Kata Umar, "Adikmu Fatimah dan suaminya." Mendengar itu, tuan-tuan sekalian, patah balik dia. Maka beliau menuju ke rumah adiknya tersebut. Pedang di tangannya, ini bahaya nih. Ketika mereka yang berada di rumah itu, termasuk ada bernama Khabbab bin Arati, mendengar kedatangan Umar, beliau berondong, bersembunyi di sebalik atau di sebalik di dapur atau di belakang rumah itu. Ketika Umar masuk ke dalam rumah Fatimah itu, ditanyanya, "Apa yang kau baca tadi?" Kata Umar. Sebelum Umar bin Khattab memasuki rumah itu, Umar sudah mendengar sayup-sayup bacaan tersebut. Dan beliau ini penasaran. "Apa yang kau baca tadi?" Tak ada. "Mengakulah, aku tadi sudah mendengar." Maka dikatakanlah bahwa itu merupakan bacaan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi awalnya sebahagian mengatakan dipukulnya adik sehingga berdarah, tuan-tuan sekalian. Jangankan adiknya, orang Mekah ini takut dengan Umar bin Khattab. Tersadar dia ketika melihat keluar darah dari wajah adiknya, didekati adiknya, dipeluknya adiknya, dan beliau memohon maaf pada adiknya. "Apa yang kau baca tadi?" Datang kata Fatimah, "Engkau tidak layak membaca ini. Pergilah engkau mandi dulu. Engkau adalah seorang musyrik yang najis." Umar ikuti, tuan-tuan sekalian. Dia pergi mandi. Begitu garangnya, dalam keadaan marahnya, pergi ke belakang dan mandi. Setelah mandi diserahkan, dibaca oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab menangis. Alangkah bagusnya perkataan ini dan mulianya perkataan ini.
pertemukan aku dengan Nabi Muhammad. Jadi Khabbab bin Arati yang berada di belakang mendengar perkataan ini. Begitu beliau mendengar Umar berkata begitu, langsung beliau keluar dari tempat persembunyiannya. Bodoh nak takut. Ya Umar, aku telah mendengar doa Rasulullah. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah kuatkan Islam dengan dua orang tokoh Quraisy, Abu Jahal dan Umar. Antara dua itu. Yakinlah Khabbab ini bahwa doa Rasulullah dikabulkan dengan salah satu Allah lembutkan hatinya dan bersyahadat kelak. Inilah Umar bin Khattab. Apa yang dibaca Umar nih? Surah Toha. Begitu deh Tuhan. Apa yang kau pegang itu? Ayat Quran. Setelah dibaca dia namanya surah Toha. Jadi pergilah Umar dan Khabbab menghadap Rasulullah. Begitu mendengar bahwa Umar ini datang, ini para sahabat berjaga-jaga tuan-tuan sekalian. Manalah mereka membiarkan Nabi kesayangan mereka dibantai oleh Umar bin Khattab, berjaga-jaga berlapis-lapis menjaga Rasulullah. Datang ke Rasulullah, pinggir kalian semuanya, karena Umar datang memeluk agama Islam. Rasulullah pun tahu tuan-tuan sekalian. Setelah Umar bersyahadah, tidak berapa lama kemudian berkatalah Umar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang agama yang kita bawa, yang engkau bawa ini agama yang benar, kenapa harus sembunyi-sembunyi dalam menyebarkannya? Sejak saat itulah tuan-tuan sekalian, mulailah Islam itu disebarkan dengan cara terang-terangan karena Umar bin Khattab. Jadi pada malam hari ini itu pengantar saja bahwa yang dibaca oleh Umar bin Khattab itu yang meluluhkan hatinya adalah surah Toha. Kita yang patutlah kita mengamalkan surah Toha ini supaya kita bercakap luluh hati wang. Surah Toha ini ada orang mengamalkan surah Toha ini, hafal ya, dibaca terus asal bercakap dia tunduk. Itu sah dia amalkan nanti kok. Baiklah tuan-tuan sekalian, jadi pada malam hari ini itu pengantarnya. Setelah sekian minggu kita tidak berjumpa dalam majlis ilmu ini, kita sambung kembali ya, surah Toha Makkiyah mi'ah wa khams wa salasuna ayah, 135 ayat Makkiyah, diturunkan di Mekah. Nazalat ba'da Maryam, diturunkan setelah surah Maryam. Apa kira-kira bunyi ayat ini yang dibaca Umar sehingga luluh hatinya? Ini bukan satu dua ayat. Maka di antara ayat-ayat itu untuk malam ini tuan-tuan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim, Toha. Begitulah cara bacanya. Jadi Toha ini dia, kalau saya masih ingat, dia hukum itu Hayyun Tahura. Hayyun Tahura itu dia kalau huruf seperti ini baca dua harkah. Toha. Toha itu kalau di sini dikatakan Allahu a'lam bimuradih bidzalik, Allah Maha tahu tentang maksudnya. Tapi ada yang mengatakan artinya hai laki-laki. Bahkan ada juga mufassir mengatakan Toha itu adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Yasin, tuan-tuan sekalian. Toha. Makanya di antara ya hamba-hamba Allah itu ada yang namakan Toha. Toha itu artinya Muhammad. Yasin juga Muhammad. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah kami menurunkan atas engkau ini Al-Quran litashqa, litata'ab bima fa'alta ba'da nuzulih min tuli qiyamika bi salatil lail. Begitulah di antara tafsirannya tuan-tuan sekalian, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan atas engkau Al-Quran litashqa, supaya engkau sengsara.
Karena pada awal-awal dakwah Rasulullah SAW, orang-orang kafir Quraisy selalu memfitnah, menuduh bahwa turunnya Al-Quran kepada Rasulullah itu hanya membawa masalah saja, menyusahkan Rasulullah, sengsara Rasulullah. Itulah perkataan-perkataan mereka mengejek Rasulullah. Padahal sebaliknya, turunnya Al-Quran kepada Rasulullah membawa kebaikan-kebaikan, membawa rahmat, bukan hanya kepada Rasulullah, kepada alam semesta ini. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Illa itu dikatakan lakin anzalna, akan kami turunkan dia. Lakin anzalna, akan tetapi kami turunkan dia tadhkiratan liman yakhsha, peringatan bagi orang-orang yang takut. Jadi tuan-tuan sekalian, Quran ini terdiri dari 114 surah. Dan dikatakan illa tadhkiratan liman yakhsha, akan tetapi ia diturunkan tadhkirah sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Di dalam Al-Quran ini ada banyak peringatan-peringatan, tentunya bagi orang-orang yang takut. Khauf, biasanya khauf itu diiringi dengan raja, takut dan berharap. Nah, ini makom ini memang perlu dimunculkan dalam diri kita, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah pula, tanzilan, diturunkan ia mimman khalaqal arda was samawatil ula, diturunkan dia dari Tuhan yang telah menciptakan al-arda, bumi, was samawat, dan langit-langit, al-ula, yang tinggi. Langit ini alam ghaib, tidak ada orang tahu. Bahkan ada riwayat mengatakan lapisan-lapisan langit itu, tuan-tuan sekalian, setiap lapisannya ketebalan langit itu sejauh perjalanan 500.000 perjalanan kaki, katanya begitu ketebalan langit tadi. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, Allah yang telah menciptakan bumi, yang menciptakan langit-langit yang tinggi. Kemudian dikatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istiwa sini artinya Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang bersemayam di arasy-Nya. Ini tidak perlu kita gambarkan, takut kita salah. Tapi begitulah terjemahannya, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arasy-Nya. Ya. Kedudukannya bukan atas. Allah itu tidak di atas, Allah itu tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, di hadapan, di belakang. Kalau Allah itu berarah, dia artinya Allah itu berjisim, Allah tidak berjisim. Makanya tuan-tuan sekalian, dalam amalan kita, dalam tarikat, dalam maqam itu, salah satunya ada ayat yang dibacakan, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa Allah itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya atau kepunyaan Allah itu ma fis samawat, apa yang ada di langit. Yang kita tahu, yang kita tak, mungkin matahari, bintang, bulan yang ada di langit, dan banyak hal-hal yang kita tidak tahu apa yang ada di langit itu. Allah yang Maha tahu itu. Wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, banyak juga yang kita tak tahu, tuan-tuan sekalian. Begitu kecilnya kita, sedikitnya ilmu kita itu. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, yang kita tahu awan-awan lah. Bahkan matahari, bulan, bintang, belum ada yang bisa memastikan apakah matahari, bulan, bintang itu berada dalam lingkungan langit atau berada di antara langit dan bumi. Allahu a'lam, tak tahu kita. Bahkan terbaca saya dalam satu manuskrip, di antara langit dan bumi ada pula sungai, katanya.
wa ma tahtas sara, dan apa yang ada di bawah tanah. Banyak betul. Itulah Allah, pengetahuan Allah ini tuan-tuan sekalian. Wa in tajhar bil qaul, bila engkau nyaringkan suaramu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, maka Allah itu maha mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi sekalipun. Belum lagi kita bercakap secara sembunyi, baru kita niatkan, Allah pun maha tahu. Jadi berdoa ini dia terkadang bil jahri, kadang bisirri. Kalau kita berjamaah ini bil jahri lah, dengan suara dia. Kalau yang ponting-ponting itu tuan, diam-diam aja lah, usah didongak sama lagi, ya. Allahu la ilaha illahu, Allah tiada Tuhan melainkan Dia. Lahul asmaul husna, baginya adalah nama-nama yang baik. Dikatakan 99, bahkan dikatakan lebih banyak dari itu, tuan-tuan sekalian. Nah, itulah diantara ayat dari surah Thaha ini. Karena pada ayat berikutnya, tuan-tuan sekalian, kita akan menceritakan lagi tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan pernah saya sampaikan kepada kita semuanya bahwa Nabi Musa ini Nabi yang paling banyak kisahnya yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran Karim, termasuk dalam surah Thaha ini. Panjang juga tuan-tuan sekalian. Jadi mulai dari ayat yang ke-9 ini Allah menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang saya baca tadi itulah diantara awal-awal dari ayat dari surah Thaha tadi. Dan kita tidak tafsirkan secara terperinci ke-8 ayat tadi, tuan-tuan sekalian. Kita sambung lagi, kita mulai cerita Nabi Musa alaihissalam, sambungan dari ayat yang saya baca tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hal ataka haditsu Musa, adakah telah datang kepadamu berita atau kisah tentang Nabi Musa? Begitulah lebih kurang terjemahannya. Idh ra'a naran, seketika ia melihat api, faqala li ahli, maka berkata ia kepada ahlinya, itu keluarganya, umkusu, tinggallah di sini. Inni anastu nara, sesungguhnya aku melihat api. Anastu itu artinya melihat dan ada pengharapan di dalamnya. Inni anastu nara, sesungguhnya aku melihat api. La'alli atikum, mudah-mudahan aku bisa datang kepada kamu, kepada keluarganya tadi. Minha biqabasin, darinya, biqabas, sejemput, seketul, sedikit daripada api itu. Au ajidu 'alan nar, atau aku dapati darinya itu huda, satu petunjuk. Inilah kisah awalnya Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kedua yang pernah kita kisahkan, maka memberanikan dirilah Musa meminta kepada Allah untuk melihat Allah itu. Karena beliau ada pengalaman, sudah bercakap-cakap. Pada pertemuan kedua, memintalah beliau untuk dapat melihat Allah itu. Jadi tuan-tuan sekalian, setelah peristiwa Nabi Musa keluar dari Mesir, itu makna makna dari wahal ataka hadis Musa, dan sudah datangkah kepadamu cerita kisah tentang Nabi Musa. Ketika Nabi Musa keluar dari Mesir telah membunuh seorang, keluarlah dia melarikan diri, maka sampailah dia ke kampung Nabi Syuaib, nama kampung itu Madian. Kemudian dikisahkan, dalam ayat ini tidak ada, tapi dalam surah lain diceritakan, ditengoknya lah dua orang perempuan sedang menunggu antrian untuk beri minuman
kambing-kambingnya, karena kaum laki-laki dengan kekuatan yang ada berupaya mendahulukan antrian itu, tuan-tuan sekalian. Maka dengan keperkasaannya, kekuatannya, ditolongnya dua perempuan itu, maka dapatlah kambing-kambing perempuan ini minum yang diberikan Nabi Musa alaihissalam. Setelah ditolongnya, pergilah beliau dari situ, dan perempuan pulanglah ke kampungnya. Oleh perempuan ini diceritakan kepada ayahnya bahwa kami tadi ditolong oleh seorang yang baik hatinya, yang kuat, yang perkasa. Kata ayahnya, panggillah dia kemari biar kita jamu. Pergilah salah seorang dari dua itu memanggil Nabi Musa. Mungkin ini agaknya namanya Safura, yang kelak menjadi istri Nabi Musa alaihissalam. Datanglah dia, diceritakan Allah dalam Quran, dalam ayat yang lain, datanglah dia memanggil Nabi Musa. Setelah sampai bahwa bapak kami, ayah kami memanggil engkau untuk berikan sesuatu padamu, marilah ikut bersamaku untuk menjumpai ayahku. Baiklah, marilah kita pergi. Perempuan tadi berjalan di depan, Musa berjalan di belakang, tersingkap botihnya. Ini dia. Datang Musa, biarlah aku di belakang. Kalau kita belum tentu lagi. Tengok tuan-tuan sekalian. Hanya itu saja, pindah engkau ke belakang, biar aku berjalan di depan. Sampailah mereka kampungnya. Nabi Syuaib tadi. Nabi Syuaib ini gelarnya Khatibul Khutobah, orator yang sangat ulung, tuan-tuan sekalian. Pandai bercakap. Itulah kelak menjadi calon mertua Nabi Musa alaihissalam. Maka diikatlah satu perjanjian. Memang Nabi Musa sedang dalam pelarian. Beliau dikejar-kejar karena telah membunuh seseorang. Diikatlah perjanjian, itulah merupakan mahar antaranya dan anak Nabi Syuaib itu, tuan-tuan sekalian. Apa dia maharnya? Mahar tinggal selama 8 tahun atau baiknya 10 tahun. Setelah itu bolehlah beliau menikah dengan istri, dengan calon istrinya itu. 8 tahun atau 10 tahun. Beliau tambah 10 tahun. Setelah genap atau lebih 10 tahun, kan beliau sudah berkawin, itu 8 tahun sudah sah beliau berkawin dengan istrinya itu. Setelah 10 tahun lebih, berangkatlah beliau menuju kampung halamannya itu, Mesir, dengan membawa ahlinya, keluarganya, istrinya, anaknya, dan beberapa orang yang mengikutinya. Dalam perjalanan, tuan-tuan sekalian, mereka tersesat. Keadaan cuaca cukup dingin sejuknya, tersesatlah mereka. Sehingga Nabi Musa dalam perjalanan yang sesat itu, tuan-tuan sekalian, mencobalah beliau memarakkan api, menyalakan api, ya, dengan cara orang dulu, tapi tidak menyala tadi. Kayu yang diputar-putarnya itu, cara orang dulu menyalakan api, ya, menimbulkan api, tidak dapat. Mungkin karena cuaca yang sangat sejuk, gelap gulita pula. Maka termenunglah beliau, duduk dengan keluarganya. Dapat kita bayangkan, cuaca yang dingin, gelap gulita, beliau bersama istri, anak, dan beberapa orang saja. Tapi Nabi Musa ini seorang yang sangat pemberani, tuan-tuan sekalian. Dalam beliau termenung, terdiam itu, ditengoknya lah di lereng gunung itu ada api. Itulah ayat yang saya baca tadi. Ketika beliau sedang duduk, termenung, mikirkan macam mana menyalakan api, tak dapat tadi. Idh ra'a naran. Seketika beliau melihat api. Ditengoknya api itu. Yang riwayat mengatakan, ya, pokok itu berwarna api, tapi kehijauan. Warna api itu tidak bisa menutupi ya warna hijau, dan warna hijau itu tidak bisa menutupi warna api itu, tuan-tuan sekalian. Dan di tengahnya ada pula cahaya. Idh ra'a naran, seketika beliau melihat api, faqala li ahli,
Maka berkata dia kepada keluarganya, istrinya, dan beberapa orang yang ikut waktu itu, umkusu li ahlihim kusu, umkusu. Dia tuan-tuan sekalian, kalau huruf ketiga itu berbaris dhammah, maka bacanya umkusu. Begitu dia. Kaidahnya begitu. Ya. Kalau kita berarti faqala li ahli, ada alif, ada mim, ada kaf, maka pada huruf ketiga itu berbaris dhammah, maka dibaca dia umkusu. Kaidahnya begitu. Umkusu, kata beliau, tinggallah kalian dulu sementara di sini. Karena aku melihat anastu naran, karena aku melihat api. Kalimat anastu, aku melihat api, artinya dalam penglihatan itu ada pengharapan. Apa pengharapannya? La'alli atikum, semoga atau mudah-mudahan aku datang kepada engkau, wahai ahliku, kata beliau, minha, daripadanya, biqabas. Qabas itu seketul, setukah. Bahasa kita setukah, bahasa Malaysia seketul, sejemput daripada api itu. Artinya biar aku ke sana dulu, nanti mana tahu api itu ada, ku ambil sikit api itu, ku bawa. Dengan api ini kita hidupkan, ya, dengan kayu, dengan daun yang ada nih, untuk memanasi diri kita nih. Biar aku ke sana dulu. Rasanya kalau kita tuh tak berani gitu tuh. Nengok api tengah malam, oh tak berani kita tuh, lari kita. Tapi Nabi Musa mendatangi api itu. Kata beliau, au ajidu 'alan nar, atau aku mendapati dari api itu hudan, satu petunjuk. Apa itu? Karena aneh ada api di lereng gunung. Aneh bukit itu. Di tengah malam lagi. Ya, kalau kita agak-agak mungkin orang tamak bakar-bakar jagung, makanan, ya, buah-buah jagung dan lain-lainnya, datang ke situ boleh aku minta sedikit untuk kita, untuk apa namanya, mengisi perut kita yang lapar ini. Tetapi di sini dikatakan hudan, au ajidu 'alan nari huda, atau aku mendapatkan sesuatu petunjuk. Ini sebenarnya tuan-tuan sekalian, dengan firasat yang kuatnya itu. Dan itu sebetulnya pengharapan Nabi Musa ini. Dan kita lebih cenderung kepada ini. Apa sebenarnya itu? Dalam keadaan, ya, dalam keadaan yang tidak begitu nyaman, di tengah malam, gelap gulita, cuaca dingin, makanan tak ada api. Apa sebetulnya api itu? Dan adanya api di lereng gunung itu sangat aneh, mengherankan. Biarlah aku datang. Bukan memberanikan diri, memang Nabi Musa diberani, tuan-tuan sekalian. Biar aku ke sana. Falamma ataha, sebaik sampai Nabi Musa nih, tuan-tuan sekalian, ke tempat itu. Falamma ataha, maka tatkala beliau sampai kepadanya itu, tempat dimaksud ataha, nudiya ya Musa, disuruh, dipanggil dia, hai Musa. Wahai Musa. Suara itu muncul, terdengar oleh Musa. Jelas, wahai Musa. Apa kata suara itu? Inni ana rabbuk, akulah Tuhanmu. Ini orang suluk, hati-hati. Makanya orang suluk itu selalu diperhatikan, tak boleh tidak. Karena boleh jadi muncul seperti ini dalam pengalaman rohaninya. Ya, dirasainya, aku Tuhan. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mau ditipu seperti itu. Akulah Tuhan. Itulah mesti ada kekuatan syariat itu. Dia tidak akan begitu, tak akan begitu, tuan-tuan sekalian. Kalau itu pasti iblis. Lalu bagaimana ini? Suara yang begitu hebatnya, ini ana rabb. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Jadi yang bersuara tadi ya Musa Tuhan.
Janganlah kita coba-coba ingin menafsirkan apakah suara itu dia bersuara, berhuruf. Jangan. Jangan kita tafsirkan seperti itu. Macam mana suaranya, macam mana hurufnya, jangan. Cukuplah kita katakan suara itu, bunyinya, hurufnya, jangan. Ini ana rabbuk, sesungguhnya aku Tuhanmu. Fakhla' na'laik, tanggalkanlah, lepaskanlah kedua terompahmu, sendalmu itu. Kenapa ada perintah itu? Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena sesungguhnya engkau ini berada di lembah bilwad, di lembah al muqaddasi yang suci, tua, suci juga. Jadi dua kali suci, tuan-tuan sekalian. Sudah suci, suci lagi. Nah, makanya tuan-tuan sekalian, banyak orang yang ziarah-ziarah ke kubur itu dia. Macam Imam Malik itu bin Anas. Belum lagi sampai beliau itu di kuburan Nabi, berkendaraan, beliau turun dari kendaraannya karena beliau merasa berkendaraan dekat-dekat dengan kubur Nabi tak ada sopannya, adabnya. Maka tidak sedikit ulama setiap kali ziarah ke kubur para solihin ini mereka tanggalkan sendal mereka, berjalan kaki. Kita macam mana? Takut kacau gitu. Ini silam dulu, kacau banyak. Kalau kita tanggalkan sendal kita, tapi jangan kacau, jadi masalah. Pakailah sendal, selup. Ya. Banyak ulama sampai sekarang kalau sudah dekat dengan kubur ditanggalkannya. Dan dipandang di tempat yang suci. Mereka ini tidaklah mati, tetap hidup, tuan-tuan sekalian. Kaki lembut buluh, tak boleh kena tanah. Lembut kaki itu, tak boleh ke tanah. Kena duit sikit menjoi. Pakai sendal tuh, jadi masalah nanti. Ini ana rabbuk fakhla' na'laik, sesungguhnya aku Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau bil wadil muqaddasi tuwa. Kata Allah pula, ini bercakapnya Allah, tuan-tuan sekalian. Allah yang bercakap langsung, wa kallamallahu Musa taklima. Selalu kita sebutkan dalam ma'syiral itu, dan ketahui bahwa Musa adalah kalimullah, Nabi yang bercakap-cakap dengan Nabi yang bercakap-cakap dengan Tuhan. Allah bercakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah pula, ini Allah yang bercakap. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Kata Allah, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Anallah, aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Kata Allah, fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah, tegakkanlah sembahyang untuk mengingatku. Itulah bunyi, dan tuan-tuan, itulah bunyinya itu. Itu yang sangat penting, perintah yang sangat penting, pernyataan yang sangat penting, dan begitulah semua nabi. Ya, pengetahuan tentang tauhid, bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya saat itu artinya kiamat. Ya, sesungguhnya saat itu kiamat. Atiyatun, pasti datang. Akadu ukhfiha, sengaja aku merahasiakan waktu datangnya itu. Litujza, ya, litujza kullu nafsim bima tas'a, ya, untuk diganjar, untuk dibalas tiap-tiap jiwa dari apa yang telah diusahakannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan waktunya.
Tak ada yang tahu, tuan-tuan sekalian. Jangankan Nabi Musa, Nabi Muhammad pun tak tahu. Bahkan Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Jawab Rasulullah, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya itu. Aku pun tidak tahu. Maka Allah sembunyikan tentang waktu datangnya kiamat itu kepada siapa saja. Tapi tanda-tandanya sudah ada. Baru kita terdengar cerita Allahu alam, saya mendengar saja, tidaklah saya melihat. Sekarang di tanah Arab itu katanya sudah ada kuil-kuil katanya. Ya, yang kecil, yang besar di tanah Arab. Yang dulu dikatakan Nabi Ibrahim bersusah payah menghancurkan berhala-berhala itu, maka sekarang di tengah kemewahan itu, tuan-tuan, di tengah kemewahan itu muncul sudah dibangun kuil, bosa pula tuh di tanah Arab. Maka ada sebagian kalangan berpandangan maka adanya musibah angin hujan yang cukup hebatnya di Dubai itu sebagai tazkirah, peringatan juga katanya. Kalau tanda-tanda sudah banyak tuan-tuan sekalian. Di tanah Arab yang dulu sangat sakral, sekarang sudah serba terbuka sekarang ini. Yang sesuatu yang tidak diperbolehkan sekarang sudah diperbolehkan. Bab-bab ibadah pun sudah banyak dikurangkan. Orang pernah tanya tentang tarawih ini. Katanya di Arab Saudi sekarang tarawihnya 11. Kita tidak memperdebatkan 11 atau 23-nya itu. Oh, sudah senang orang sekarang nih. Respon semua orang nih. Kalau tarawih itu 11 rakaat, oh responnya positif, sudah bagus. Artinya sudah semakin cepat. Orang semakin khusyuk. Yang dulu 23 lama, tak kemana-mana. Itu menunjukkan akhir zaman. Orang semakin tua dunia ini semakin tak suka beramal ibadah. Semakin sikitkan ibadah itu semakin suka orang itu di zaman itu. Jadi kalau seandainya orang semuanya menjawab bagus, ya kan? Zaman itu menentukan. Kalau di Islam nih, kita tak boleh berubah tuh, tetap 23. Ya. Tak boleh berubah, tetap kita pertahankan. Tetap kita amalkan itu. Macam manapun keadaannya, mau tak mau tetap 23. Imam kita hebat-hebat pula, cepat-cepat kan, luar biasa lagi itu. Yang terakhir tuan-tuan sekalian, fala yasuddannaka anha, janganlah engkau dipalingkan darinya, man la yu'minu biha, orang yang tidak percaya kepadanya, wattaba hawa fatarda, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka engkau akan menjadi binasa, fatarda, jatuh binasa. Jadi tuan-tuan sekalian, ayat ini masih panjang lagi. Kisah tentang Nabi Musa ini belum habis lagi. Ini saya tengok banyak lembarannya tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ini. InsyaAllah kita akan ceritakan sedikit demi sedikit. Untuk malam ini kita padakan demikian dulu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diridai, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.